Kalian udah tahu dong pasti ya, ini ada kerusakan di mic-nya. Jadi gue harus bikin voice over aja. Nah, untuk permulaan gue pakai Pure Noni Probiotics Balance Me Toner. Jadi untuk mempersiapkan penggunaan dari semua base makeup, karena kemarin sempat ada yang nanya kan kalau pakai foundation itu pakai skincare dulu nggak. Nah, kalau gue itu skincare adalah kewajiban sebelum menggunakan yang namanya base makeup. Nah, untuk mengecilkan pori-pori supaya complexionnya itu lebih halus, jangan lupa kalian menggunakan yang namanya toner. Nah, kebetulan biar cepat kering, jadi gue kipasin aja pakai kipas yang ada yang gue punya. Nah, berikutnya gue pakai dari Skin Theory Multi Use Spray. Ini juga bantu untuk lebih melembabkan lagi kondisi kulit gue, karena kulit gue ini kombinasi untuk T-zone-nya berminyak dan perimeternya ini kering. Jadi gue harus pastikan complexion gue itu bener-bener bakal jadi halus dengan dukungan dari skincare yang gue gunakan. Nah, untuk teknik yang diinformasikan oleh Mipmop, sebelum menggunakan semuanya itu harus pakai dulu primer water. Ini dari Studio Tropic yang flawless priming water. Jadi setelah menggunakan semua tonernya, pakai lagi si flawless priming waternya, dan jangan lupa ditepuk-tepuk untuk benar-benar mempersiapkan penggunaan dari semua base makeup. Karena untuk complexion di video kali ini benar-benar complexion yang bakalan tahan lama banget. Jangan lupa dikeringin dan pastiin kalau bisa selama kalian make up itu ada kipas di depan muka kalian supaya kondisi wajahnya itu tidak terpengaruh oleh kondisi di ruangan. Kalau misalkan ruangannya panas, itu kan biasanya jadi keringat. Nah, ini adalah beberapa primer yang gue gunakan untuk mendukung complexion gue jadi lebih halus ya. Jadi ada beberapa dari mulai moisturizer, primer, ini udah semua kalian bisa lihat langsung aja ya. Nah, untuk pilihan moisturizernya gue ada dua, ada Labo dan Bumi. Untuk kali ini gue pakai yang dari Bumi. Nah, pastikan untuk penggunaan dari complexion di awal itu kalian pakai dulu primernya. Jadi kalau menggunakan primer dulu, nanti di atas kulit kita itu dia bakalan lebih lengket. Karena apa? Karena si moisturizernya itu kan memang benar-benar lengket. Jadi pastikan pakai semua primernya di awal. Nah, kalau misalkan kalian bingung kok nggak pakai sunscreen, nanti di akhir gue pakai dari Bening sunscreen spray. Setelah selesai baru disemprot di akhir aja, jadi tidak di awal. Untuk makeovernya hanya gue pakai di bagian center wajah atau di bagian-bagian yang memang berminyak, dan hindari bagian lipatan hidung. Kemudian untuk embryolisnya gue pakein di seluruh bagian wajah. Nah, khusus juga untuk si pau-pau ini gue hanya pakein di bagian lipatan hidung aja sebanyak ini, seperti bisa kalian lihat, dan hanya diratakan di bagian lipatan hidung sampai ke smile line. Jadi tidak disebarkan ke area lainnya. Begitu juga di bagian bawah mata untuk bisa bantu bagian bawah mata. Kalau misalkan kalian bagian bawah matanya itu suka kering, kadang-kadang biasanya jadi malah jadi tebel gitu kan, jadi crack. Nah, pau-pau ini bantu supaya bagian under eye dan bagian smile line-nya itu tidak ada crack dan tidak ada keki. Jangan lupa bagian bibir juga dikasih pau-paunya supaya tetap lembab. Nah, selanjutnya gua pakein Hada Labonya itu segini banyaknya teman-teman, dan diratakan ke seluruh wajah. Pastikan sudah merata, sudah benar-benar tacky atau sudah benar-benar lengket, baru lanjut ke next step. Ini cuma pemilihan aja ya teman-teman. Foundationnya bisa pakai L'Oreal atau pakai MAC. Kebetulan sekarang gue pakai MAC. Ini gue pakai teknik bakar. Jadi kurang lebih perbandingannya 1:1, dan gue campurin. Ini ada dua pilihan. Ada pakai Aquasil sama pakai si Studio Tropic ya. Ini yang Precious Oil. Kemarin udah sempet gue bahas. Nah, sekarang di video ini karena memang gue tidak perlu complexion yang tahan air gitu, jadi gue hanya menggunakan si oil. Setelah itu dibakar sampai keluar kayak ada gelembung-gelembung, dan tunggu sampai dia
agak hangat baru disebarkan ke seluruh wajah. Nah, untuk penggunaan di video kali ini karena memang complexionnya dibakar, dia akan lebih cepat kering atau lebih cepat ngeset. Makanya gue pakai hanya di sebelah wajah dulu dan gue ratain menggunakan kabuki brush yang murah meriah. Jadi kabuki brushnya itu gue beli di Lazada. Sekarang harganya jadi cuma 11.000 atau 12.000 lah ya. Nah, untuk penggunaan dari foundation yang sudah dibakar menggunakan brush kabuki ini, gue hanya tepuk-tepuk. Dan tepuk-tepuknya itu benar-benar sangat amat ngambang. Jangan digeser atau jangan diseret supaya tidak ada yang namanya streaky marks. Kemudian khusus di bagian center wajah atau di bagian smile line, di bagian hidung itu gue pakai Beauty Blender ya. Jadi beauty sponge-nya itu mereknya Beauty Blender ya teman-teman. Dan gue tepuk-tepuk aja, pastikan di bagian lipatan hidung, di bagian hidung gitu ya. Terus di bagian antara alis itu biasanya kan suka banyak yang nempel-nempel atau malah jadi kelihatan kayak gini. Nah, pakai atau blend menggunakan si beauty sponge. Untuk concealer gue pakai dari SK Flawless Liquid Concealer. Ini gue pilih karena dia memang coveragenya tinggi banget dan seperti biasa gue pakein hanya di bagian sebelah dulu. Jadi nggak langsung ke seluruh bagian dimana biasanya gue pakai concealer. Dan untuk menggunakan concealer ini gue ratakan menggunakan beauty sponge dari Beauty Blender, ditepuk-tepuk seperti biasa, seperti kalian pada saat menggunakan concealer. Karena untuk penggunaan concealer kan ini sebenarnya preference aja, tapi kalau gue beginilah caranya gue pada saat gue ngeblend concealer, itu bener-bener di blend, ditepuk sampai ke atas. Nah, bagian sebelah kiri juga dilakukan hal yang sama teman-teman, dan pastikan kalian tidak terlalu banyak dalam penggunaan concealer. Kalau misalkan kalian mempunyai under eye yang banyak banget fine lines, banyak wrinkle atau keriput gitu ya, supaya nanti bagian bawah matanya itu tidak terlalu berat. Nah, bagian yang lainnya seperti bridge of the nose, untuk bagian kening, bagian cupid bow sama bagian dagu, biasa gue pakein lagi supaya ngasih highlight atau ngasih cahaya terang hanya di bagian-bagian dimana gue menggunakan si concealer ini. Karena seperti kalian tahu, untuk complexion di video kali ini khusus untuk digunakan pada saat event-event seperti pesta. Tapi sebenarnya bisa juga dipakai untuk hari-hari. Tapi untuk komposisi dari banyaknya foundation dikurangin aja teman-teman. Begitu juga untuk si concealernya. Kalau gue ini bener-bener khusus untuk pesta karena menurut pendapat gue lumayan tebel lah ya dibandingkan dengan kebiasaan yang gue lakukan untuk make up hari-hari. Powdernya itu gue pakai banyak, ada Hanasui, ada SK, ada MAC gitu ya. Kenapa banyak banget? Jadi untuk Hanasui itu gue pakai untuk nyeting pertama kali. Hanasuinya itu adalah dia loose powder. Ada warna yang light dan warna natural, 01 dan 03. Jadi sebelum digunakan itu khusus di bagian-bagian yang suka ngekrek, gue bikin ekspresi wajah seperti ini, seperti kalian lihat. Karena supaya memastikan bahwa tidak akan terjadi yang namanya crack, tidak akan terjadi yang namanya creasing, dan untuk warna light itu benar-benar ditepuk hanya di bagian center wajah aja. Pastikan untuk penggunaan powdernya lumayan banyak ya teman-teman, tapi honestly kalau gue lebih memilih untuk kulit yang memang cenderung kering, juga kulit yang banyak wrinkle, apalagi yang sudah mature gitu ya, 40 tahun ke atas, gue lebih memilih untuk menggunakan powder dari Chanel karena dia benar-benar tipis. Dan untuk pilihan powder lainnya adalah makeover yang Hydra Stay. Jadi kalian nggak perlu beli yang Chanel karena mereka berdua mempunyai komposisi atau formulasi yang kurang lebih sama. Apalagi kalau digunakan di atas kulit yang kering, dia lebih ringan teman-teman. Nah kalau untuk Hanasui ini honestly untuk menggunakan trik foundation atau base makeup seperti ini di atas kulit gue khususnya, dia memang lumayan tebal dan kalau menurut pendapat gue malah jadi agak lumayan kering. Jadi gue lebih menyarankan untuk teman-teman yang punya kulit kering atau kulit yang mature, pilih loose powdernya itu yang dari Chanel. Nah untuk MAC Studio Fix-nya ini dia warnanya lebih gelap, tapi untuk bagian senternya baru gue pakein yang
SK, karena SK ini warnanya vanilla dan dia lebih terang. Makanya gue tepuk aja di bagian center wajah gue untuk memberikan highlight supaya wajahnya ada dimensi. Kemudian baru yang MAC-nya gue pakai di bagian perimeter untuk ngasih dimensi di wajah, jadi enggak yang cuma satu warna putih doang ya teman-teman. Seperti bisa kalian lihat, bagian center wajah gue itu lebih terang dibandingkan bagian perimeter, karena disinilah fungsinya pembuatan complexion itu jadi lebih berdimensi, nggak seluruh wajah putih. Nah ini dia hasil akhirnya teman-teman, kalian bisa lihat bagian under eye gue, walaupun gue bilang Hanasu itu lebih tebel kan, tapi dengan teknik yang gue lakukan ini pakai si pau-pau, itu bagian under eye-nya itu tetap banget jadi halus, tetap tidak jadi crack, tidak ada creasing gitu ya. Dan untuk bagian kanan kiri wajah gue sangat amat halus dan pori-pori itu jadi kayak hilang gitu loh teman-teman. Emang aneh sih, tapi ini bener-bener terbukti. Nah tahapan terakhirnya itu gue setting lagi atau gue semprot lagi pakai MAC Fix Plus dan gue pakein Urban Decay. Untuk Urban Decay-nya tuh kan dia mattifying setting spray, jadi gue pakein di center wajah aja. Dan untuk MAC gue pakein di bagian seluruh wajah. Oke, jadi hasil akhirnya nanti kalian bakalan lihat. Coba komen di bawah menurut kalian gimana. Alright, ini dia hasil akhir dari complexionnya dan gue lengkapin make upnya teman-teman seperti ini. Gimana menurut kalian? Kalau menurut pendapat gue ya pribadi, honestly nih, kita kan tadi sharing teknik ya, dan gue kasih tahu ke kalian bahwa ada 2 produk moisturizer yang menurut pendapat gue oke untuk digunakan gitu ya, masih cocok atau mungkin masih pas untuk penggunaan dari si teknik yang sekarang gua informasiin ke kalian gitu kan. Ada 2 ya, satu Bumi, satu yang si Hada Labo. Nah honestly teman-teman, karena gua kan udah nyoba ya, Hada Labo sudah nyoba, Bumi sudah nyoba, dan gua compare gitu ya dengan step-step yang istilahnya gue ikutin dari Mip Mop gitu, semua itu. Nah kemarin itu gue sempat tambahin juga si Shiseido Synchro Skin Soft Blurring Primer ini, dan gue pakai Bumi ya, itu hasilnya parah sih, jauh lebih halus, lebih lembab. Mungkin karena kondisi kulit gue kan memang kombinasi ya teman-teman. Jadi kalau menurut pendapat gue, untuk khusus di atas kulit gue, dimana kulit gue sudah mature, banyak wrinkle, terus kombinasi gitu kan, ternyata untuk menggunakan teknik ini pun harus bener-bener memilih produk yang bisa cocok dan bisa pas ya. Kalau misalkan kalian punya jenis kulit seperti gue, kombinasi yang gak jelas, beruntusan, terus gitu banyak banget wrinkle gitu kan, kalian mungkin bisa tambahin atau lebih memilih 2 produk ini. Jadi tambahin si Shiseido ya Soft Blurring Primer, sama untuk moisturizernya pakai yang dari Bumi aja. Kalau menurut pendapat gua, yang Bumi ini dia lebih thick, lebih lembab, dan lebih menghaluskan di atas kulit gua gitu ya. Dan untuk saat ini sih kalau menurut pendapat gua ya lumayan halus gitu, karena kan ini baru ya, baru dipakai. Jadi pada saat gua mencoba either yang menggunakan moisturizer Hada Labo ataupun dengan yang menggunakan Bumi gitu, itu semua gua cek setelah kurang lebih penggunaan 5-6 jam gitu, itu makin bagus gitu. Karena di bagian center wajah gua kan ini minyak udah keluar nih ya kan, tapi bagus gitu, sampai orang-orang yang ngeliat itu kayak muji gitu, ih makeupnya bagus, ih makeupnya bagus gitu. Karena kalau nggak bagus kan orang juga istilahnya gini loh, kalau yang cuma biasa aja lah ya, oke cukup nggak hancur gitu, orang mungkin nggak bakalan bilang ih makeupnya bagus gitu. Tapi kalau pada saat orang lain sudah memuji, menurut pendapat gue, bukan gue GR gitu, itu pasti bagus banget gitu teman-teman. Karena kita juga kalau istilahnya ya ngelihat orang bagus, oh ya udah gitu. Tapi kalau tidak yang bener-bener bagus, kita kayaknya akan sulit untuk ngungkapin ih bagus loh, ngomong cuma gitu doang gitu ya. Jadi kalau gue pribadi, gue memilih menggunakan Bumi dan gue tambahin si Synchro Skin Soft Blurring Primer ini, karena dia primernya itu kan bener-bener tipis ya teman-teman. Jadi dia mirip banget sama si kurang lebih Bobbi Brown Vitamin Enrich Face Base
ini 11-12 kalau menurut pendapat gue sama yang si dari Bobbi Brown. Tapi itu dia event yang istilahnya bener-bener gue perlu full make up dan maksimal make upnya, itu gue pakai semua primer itu, susah banget ngomongnya ya, pakai semua primernya gitu. Si Enrich Face Base juga gue pakai gitu kan, si Synchro Skin juga gue pakai. Terus udah gitu yang gak gue pakai si Embryolisnya sih. Jadi Embryolis waktu itu belum nyampe, ini baru nyampe ya teman-teman. Tapi overall ini dia ya teknik yang mau gue sharing sama kalian seperti ini, dan ini bener-bener awet banget sih. Dan kalau misalkan kalian tanya, gue ulang lagi, kalian tanya apakah ini anti air? Ini nggak anti air ya teman-teman, karena kan gue nggak pakai si Aquasil ya. Tadi gue udah informasiin untuk teman-teman yang memang memerlukan make up look atau base make up anti air, kalian tinggal campurin menggunakan Aquasil, bukan menggunakan oil ya. Jadi kalau gue sih pakai oil ini hanya untuk make up yang hari-hari aja. Tapi honestly kemarin event pun gue pakai oil, nggak pakai Aquasil karena Aquasilnya belum nyampe. Well, jadi di sini dulu teman-teman, kita bakalan ketemu lagi sharing gue tentang informasi yang bermanfaat lainnya, dan kita ketemu lagi di video gue selanjutnya. Bye bye.